Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Pak Aji sebagai kapus dari MKPI. Jadi hari ini kita mengundang 3 ahli, ahlinya ahli bahkan mungkin. Jadi ada Profesor Josaphat, Pak Salahuddin Hussein, Pak Amin. Ini ahli-ahli semua terkait dengan plate tectonic dan the ring of fire. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, dalam serawung MKPI yang sesi pertama ini tidak hanya penjelasannya sangat menarik nantinya, ada juga reward bagi peserta. Ya, untuk 2 orang peserta yang sesi pada mempunyai pertanyaan yang menarik nanti pada sesi tanya jawab. Nanti ada panitia yang akan menyeleksi pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan sangat hot. Nanti akan dipilih 2 orang akan mendapatkan reward atau hadiah dari MKPI. Jadi nanti teman-teman bisa menyiapkan pertanyaan yang luar biasa karena ini ahlinya ahli. Jadi pertanyaan sulit pun pasti akan bisa dijawab. Oke, mungkin saya sedikit membacakan aturan atau tata cara dalam acara ini. Dari pembicara ada 3 orang, nanti dapat memberikan paparan kira-kira 10-15 menit setiap pembicara. Nanti setelah itu kita dari 3-tiganya selesai, kita akan lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Gitu ya, tanya jawabnya mungkin tidak terbatas. Paling 30 menit kali 3 ya, 1 jam lebih lah ya, 1,5 jam. Kira-kira itu dari prolog dari saya. Mungkin untuk yang pertama, kita berikan waktu untuk Profesor Josaphat. Sebelumnya akan saya bacakan sedikit kurikulum vitae. Kalau membaca kurikulum vitae-nya Pak Josaphat ini berlembar-lembar, jadi saya coba meringkas saja Pak ya. Nanti bisa ada di slide saya Pak, mungkin saya bisa sambil ini saya gitu ya, nggak apa-apa, boleh. Oke, nanti Pak Josaphat bisa menyampaikan perkenalan diri sekalian, juga Pak Amin dan Pak Salahuddin gitu ya. Siap. 10 menit ya Pak. Nanti dilanjutkan pembicara lain, kemudian kita diskusi sekitar 30 kali 3. Oke, monggo Pak Josaphat, silakan dimulai. Maaf, berapa menit saya presentasinya? 20 menit Pak. Oh, 20. 30. Ya, 15 menit lah kira-kira. Ada 150 slide yang saya punya. Waduh. 30. Nanti pertanyaannya biar banyak. Monggo Pak Josaphat, silakan. Ya dah, sedapat mungkin saya persingkat. Ya. Oke, nggih, monggo Pak. Bentar. Ya, bisa dilihat slide saya sama suaranya bisa? Ya. Siap, jelas Pak. Ya. Clear. Pertama, terima kasih sekali kepada panitia yang telah mengundang saya untuk memberikan mungkin di sini akan saya sampaikan apa yang pernah saya kerjakan, khususnya yang berhubungan dengan plate tectonic dan the ring of fire, khususnya untuk disaster monitoring. Nah, judul dari presentasi saya seperti di sini, yaitu Synthetic Aperture Radar for Land Deformation Monitoring. Saya sendiri adalah Josaphat Tutuko Sri Sumantyo, profesor di Center for Environmental Remote Sensing, dan kebetulan saya yang mempunyai yang memanage Josaphat Microwave Remote Sensing Laboratory adalah JMRSL. Silakan lihat di jmrsl.jp, di situ kegiatan kami sehari-hari. Untuk CV saya, mungkin secara ringkas saja, saya lulus dari SMA Negeri 1 Surakarta, kemudian S1, S2 di Kanazawa University, S3 di Chiba University, kemudian menjadi lecturer, associate professor, dan sekarang full professor di Chiba University. Hingga tahun kemarin sebagai Kepala Departemen Remote Sensing, khususnya di Divisi of Earth Science, juga sebagai Kepala Divisi di Earth Environmental Science.
Keahlian saya sendiri, expertise ini mungkin definisi dari saya sendiri, orang lain mungkin melihat lain. Ya, saya khususnya untuk synthetic aperture radar untuk development sistem dan aplikasinya. Oke, ini adalah legacy teknologi yang sudah saya buat, yaitu microsatellite ini untuk Earth observation, khususnya untuk disaster monitoring. Kemudian unmanned aerial vehicle, saya kira ini yang UAV yang paling besar di Jepang setidaknya, yang dipasang SAR. Kemudian airborne SAR, khususnya pernah dipasang di CN-235 dan Boeing 737. Untuk hasilnya seperti tunjukkan di bawah ini adalah image pertama kami CPSAR. CPSAR adalah temuan saya sendiri, Circularly Polarized Synthetic Aperture Radar. Saya kira di dunia silahkan cari CPSAR pasti akan nyambung ke Yosafat namanya. Ya. Oke, untuk plate tektonik, ya plate tektonik saya kira banyak yang sudah ahli di sini. Khususnya saya akan mengkaji bagaimana kita memonitoring plate tektonik ini dan impact-nya dalam bentuk disaster. Ya, saya kira yang jadi masalah adalah disaster khususnya di perkotaan. Ya, kalau disaster di gurun atau di hutan atau di mana nggak ada masalah gitu, karena nggak ada orang di situ. Tapi bagaimana kita, yang penting adalah untuk menjaga nyawa manusia, ya, khususnya pengalaman kami di Jepang hampir setiap hari ada bencana, ya. Nah, sekarang juga kebetulan saya ini setiap hari nih juga sedang menyiapkan proposal bagaimana kita monitoring, bukan post disaster, ya, tetapi bagaimana pre disaster. Sekarang kita fokuskan untuk plate tektonik akan mengakibatkan disaster. Nah, sebelum disaster terjadi, bagaimana kita memonitornya? Itu kita memerlukan beberapa sensor, yang salah satunya adalah sensor yang saya buat saat ini. Nah, sekarang setidaknya beberapa hari sebelum disaster terjadi, itu bagaimana kita monitornya. Jadi selama ini orang atau pemerintah kita menyiapkan dana biasanya untuk pas disaster sama post disaster. Nah, sekarang bagaimana kita untuk menyiapkan sistem untuk membangun sistem yang integrasi untuk pre disaster. Oke, Ring of Fire sendiri kondisinya seperti ini, ya. Jadi termasuk Indonesia, dari New Zealand, Australia, kemudian Filipina, kalau diurutkan, ya, ke Jepang, ya, kemudian di Kamchatka, Alaska, kemudian pernah juga ada, mungkin pernah dengar juga ada earthquake yang besar itu di California, di Los Angeles, ya. Kemudian ada juga yang di Chile, ya, yang tsunami-nya cukup besar. Ini hampir setiap hari sangat aktif dan bergerak terus, dan setiap gerakan biasanya ada puluhan, bahkan ratusan, bahkan puluhan ribu orang yang meninggal. Nah, bagaimana kita bisa menyelamatkan setidaknya 1-2 orang, ya, dari sini, itu juga impact-nya sangat besar, ya. Nah, di sini mungkin pernah dengar juga, di sini ada Tohoku earthquake, ya, di Sendai ini tahun 2011, ini sekitar 10.000-an orang meninggal, dan itu kalau kita deteksi dengan GPS seperti ini, ya, dalam waktu hanya berapa menit saja itu tanah bergeser sekitar 400 cm atau 4 meter. Kita bisa bayangkan kurang dari 1 menit itu bergeser 4 meter, ya. Ini berarti kan energinya sangat besar sekali. Khususnya di Chiba, kami tinggal di Chiba di Tokyo, ya, sekitar timur Tokyo. Di sini juga bergeser 20 cm. Saya pengalaman sendiri pas duduk di sini sedang telepon, dan sangat besar sekali gempanya, dan cukup lama. Dalam hidup saya sudah mengalami ada gempa di Kobe, gempa di dekat Kanazawa, Niigata, dan ini gempa di Sendai ini yang sangat besar sekali. Dan ini impact-nya sangat besar. Ini juga akibat dari plate tektonik. Kalau kita deteksi dengan menggunakan synthetic aperture radar seperti ini, ya, Anda bisa lihat ini istilahnya adalah interferogramnya. Setiap gambar dari warna interval, ya, merah ke merah ini sekitar bergesernya sekitar 24 cm. Jadi semakin rapat ini berarti geserannya semakin besar, ya. Nah, ini kalau kita unwrap, Anda bisa dapatkan yang paling besar adalah di ini dekat pojok ini, ya, 3,5 meter, ya. Yang paling pojok sendiri adalah 4 meter. Ya.
Nah, ini nanti akan saya sampaikan teknologi apa yang kita bisa gunakan untuk mendeteksi ini, ya. Nah, kalau menggunakan sintetik aperture radar, ini tulisan dalam bahasa Jepang, kondisi seperti ini. Maaf, ini ada telepon dari anak saya dulu, bentar. Maaf, Bapak sedang memberikan keynote. Ya, bye-bye, hati-hati. Oke, ini adalah gambar sintetik aperture radar untuk daerah Asia Tenggara dan Oseania. Ya. Kondisinya seperti ini, tapi sebenarnya hampir setiap hari adalah bergeser. Ya, ini ada saya menggunakan data dari Profesor Robert Hall. Ya, ini 50 juta tahun yang lalu kondisinya seperti ini, ya. Jadi pergeseran plate tektonik seperti tunjukkan di sini, daerah ini bisa kita lihat, ya, Sulawesi masih terpisah-pisah, ya, ini bergeser terus, ya. Kondisinya seperti ini, kemudian tumbukan di sini. Bisa kita lihat ada garis walase sekarang, ya. Itu adalah Indonesia Barat dan Timur, ya. Karena memang datangnya ini ya spesiesnya berbeda, ya. Jadi di sini makanya sekarang ada garis walase, ya. Nah, ini 14 juta tahun yang lalu pas ini bergabung ini Sulawesi Barat dan Timur, kemudian wilayah Indonesia Timur, ya, dari Bali sampai ke timur itu baru lahir 12 juta tahun yang lalu. Dan ini kondisi seperti ini terus bergeser terus, ya. Jadi Australia bergeser ke utara dan suatu saat akan bergabung dengan Indonesia, ya. Anda harus persiapkan 50 juta tahun yang lalu Australia itu masuk Indonesia, ya. Kita harus welcome itu, ya. Jadi kita harus persiapkan, Indonesia harus kuat kalau ingin menguasai, ya. Jangan sampai kita nanti yang dikuasai, ya. Jadi kita harus mempertimbangkan juga bagaimana Indonesia 50 juta tahun yang lalu, ya. Kita sekarang baru mikir ulang tahun Indonesia yang 100 tahun, ya. Ini kita harus 50 juta tahun yang lalu kalau kita memang bermain orang di plate tektonik, ya. Oke, saya kira pergeseran politik juga akan berubah nanti. Nah, ini pergeseran ini hampir setiap tahun sekitar 6 cm, ya, bergeser. Yang daerah Indonesia Timur akan ke utara, dan sesuai dengan data GPS yang akhir-akhir ini Jawa ini bergeser ke arah timur laut, ya. Nah, pergeseran ini menyebabkan gempa, kan, ya. Jadi setiap geseran itu besar sekali, berarti perlu merilis energi yang ada di plate tersebut. Maka terjadi, ini adalah titik-titik gempa dan kedalamannya. Kalau kita lihat seperti ini, maaf ini agak menyinggung, ya, untuk ibu kota Indonesia yang baru kemarin, walaupun waktu saya diumumkan di situ aman dari gempa, tapi sebenarnya ada juga gempa, ya. Jadi bisa kita lihat di sini, ya, malah di daerah situ yang terjadi. Kalau yang walaupun ini mungkin dianggap aman, ya, tapi ada kemungkinan gempa juga. Nah, akibat dari sini maka banyak sekali terjadi disaster. Salah satunya adalah gunung, ya, gunung aktif. Jadi sebenarnya terjadinya gunung aktif ini juga karena terjadinya pergeseran plate tektonik ini, khususnya subduction. Nah, kemudian di samping itu tanah longsor, juga earthquake, ya, gempa bumi itu juga akibat dari sini. Nah, fokus riset saya itu adalah membuat sensor yang bisa digunakan untuk observasi land deformation, jadi pergeseran permukaan tanah itu dengan resolusi atau akurasi yang tinggi. Kalau kita menggunakan optik itu biasanya vertical accuracy-nya itu meter, ya. Tapi kalau kita ingin vertikal akurasinya, jadi misalnya tanah longsor atau ini patahan, itu biasanya butuh akuratnya adalah sentimeter, maka hanya saat ini adalah dengan menggunakan teknologi sintetik aperture radar. Dan kalau bisa kita operasikan pada malam hari, ada kabut pun itu tetap bisa kita operasikan. Ini adalah salah satu teknik yang saya kembangkan selama ini adalah dengan menggunakan volume change observation, ya. Ini menggunakan DINSAR, differential interferometric SAR. Maaf, ini akan saya tunjukkan di sini
hampir semua tema yang saya sampaikan biasanya mendapatkan award. Ini kebetulan mendapat award dari IEEE dan IECE ya. Ini karena tadi ya plate tectonic itu, maka di Indonesia ini contohnya yang terbaru saja ini tahun 2004 ya, ini terjadinya gempa besar di Aceh dan kemudian ini terjadinya tsunami. Ini juga salah satu dari plate tectonic tersebut. Kita yang meninggal cukup banyak ini 178 orang ya yang meninggal dan hilang 142.000 orang ya. Jadi hampir 300.000 orang dalam satu event ya. Nah, ini bagaimana kita bisa menyelamatkan mereka? Itu salah satunya adalah bagaimana kita memperkuat disaster monitoring. Kita harus juga berpikir ke situ sekarang dengan kita mengembangkan beberapa sensor. Nah, karena akibat dari gempa besar ini, maka Pulau Nias pun juga terangkat kan ya. Itu ada sekitar, kalau ini data dengan optik saja 2,5 meter ya. Jadi cukup besar sekali. Kita ngangkat 10 kilo aja sudah ngos-ngosan ya. Jadi ini satu pulau ya itu terangkat, bahkan pulau Sumatera pun bergeser beberapa senti. Nah, ini kemudian akibat dari itu rentetan gempa dan gunung meletus itu terjadi di Indonesia. Salah satunya masih ingat juga mungkin gempa di ini ya, di Yogyakarta. Itu 1 minggu setelah itu saya datang ke sini, yang Aceh pun juga demikian, kemudian nanti juga Lapindo juga demikian. Biasanya kalau ada gempa di situ ada Yosafat biasanya, ya datang ya. Ya memang pekerjaan saya waktu itu juga istri saya suka marah kalau ada bencana orang lain lari, saya datang malah. Oke, ini kemudian ini foto udaranya. Kebetulan saya juga keluar di NHK. Biasanya sering keluar di TV Jepang juga khusus untuk disaster yang terjadi di Asia. Ini hasil observasi. Silakan baca. Maaf, ini ada di paper di sini. Biasanya langsung jadi paper ya untuk hasil-hasil survei saya sendiri. Oke, kemudian mungkin waktunya nggak terlalu banyak ya. Kemudian ini kalau menggunakan sintetik aperture radar untuk mengetahui daerah mana yang rusak, itu dengan salah satunya adalah dengan teknik backscattering correlation coefficient. Sangat mudah sekali dengan 2 citra sebelum dan sesudah terjadinya bencana, itu kita bisa cek korelasinya. Bagian yang phase-nya berubah sangat besar sekali, itu terjadi kerusakan parah ya. Jadi untuk deteksi awal kita bisa menggunakan teknik ini, jadi kita langsung bisa tahu daerah mana yang rusak, kemudian daerah mana yang membutuhkan bantuan, itu bisa langsung kita bisa poin ya, poin target ya, kita bisa langsung bantu di situ. Jadi bantuan-bantuan tidak bisa mengurangi salah pemberian bantuan. Nah, setelah itu terjadi juga, mungkin masih ingat ya, terjadinya gunung meletus ya. Kemudian di sini, maaf ini kebetulan Mbah Marijan yang sangat terkenal juga ikut meninggal karena akibat ini ya. Walaupun dihubung-hubungkan juga dengan gempa, tapi ini juga saya kira juga berhubungan dengan aktivitas plate tektonik yang terjadi di selatan Pulau Jawa. Kemudian ini estimasinya aja saya lewatkan, kemudian menggunakan data lain juga saya cek juga mengenai TEPRA ya, kemudian distribusinya kemana saja, saya deteksi seperti ini, jadi ketebalannya berapa, pengaruhnya kepada daerah mana, karena kebetulan rumah saya juga di Solo, ini sekitar 20 km dari Gunung Merapi. Oke, seperti ini. Kemudian dengan menggunakan citra aster ya, ini optik sebelum dan setelah terjadinya, kita bisa tahu distribusi dari longsorannya kemana saja. Hanya ini kalau yang ada tertutup asap ini kan kita susah melihatnya ya. Jadi kita bisa deteksi dengan menggunakan synthetic aperture radar. Kalau kita lakukan ground survey, Anda bisa lihat seperti ini ya. Anda bisa lihat itu ada ini tape ya yang meleleh. Kemudian ini ada TV ya. TV yang juga meleleh ya, berarti sangat panas sekali waktu itu ya. Saya kira banyak sekali korban yang terjadi karena awan panas atau udara panas yang dikeluarkan oleh Gunung Merapi. Tetapi juga anehnya juga daerah demikian tapi tetap banyak orang yang tinggal di sini. Ini orang Indonesia ini melebihin dari kamikaze ini.
nekat ya. Jadi harus kita hormatin juga orang Indonesia nih, ya, kenekatannya. Ya, harus kita untuk mengurangi demikian, walaupun kita beri batas daerah bahaya, tetap sebenarnya harus kita dukung juga ada peraturan hukum yang mendukung ini. Nah, teknik-teknik yang digunakan agar kita dapat akurasi vertikal yang bagus, setidaknya sentimeter, ya, itu menggunakan teknik differential interferometric SAR seperti ini. Oke, ini saya lewatin aja. Ini teknik saya sendiri, volumetric SAR. Maaf kalau saya tekankan originality, jadi harus yang original dari ya kepala saya sendiri atau dari mahasiswa. Di situ yang kami tekankan. Nah, kemudian ini kalau kita deteksi dengan menggunakan SAR seperti ini interferometric SAR-nya, kemudian kita dapatkan differential interferometric SAR. Ini informasi perubahannya. Jadi daerah mana yang berubah setelah terjadinya gunung meletus tersebut. Jadi daerah merah, yang merah ini terjadi penumpukan ya atau sedimentasi setelah letusan. Daerah yang minus itu adalah yang hilang ya, volumenya hilang ya. Jadi sebenarnya totalnya sama aja, jadi ada setelah meletus kan ada yang tambah, ada yang berkurang. Nah, seperti ini, kemudian average-nya berapa? Ini maaf, ini papernya di mana saya lupa ya, bisa dicari nanti. Dari ini saya klasifikasikan berdasarkan desanya dari Cangkringan ya. Ini tempat tinggalnya Mbah Marijan. Di situ juga daerah Pakem ini ya, sangat besar sekali kan ya terjadinya deformasi di wilayah tersebut. Dan ini yang menyebabkan kerusakan di wilayah tersebut. Salah satunya adalah meninggalnya Mbah Marijan. Oke, kemudian setelah itu terjadi juga di Lapindo ya. Lapindo sendiri hampir setiap saya berkunjung ke ITS selalu diantar oleh sahabat-sahabat dari ITS nih untuk biasanya saya lakukan survei di sini, ambil data juga, ambil foto, kita cek juga kondisi di daerah ini. Nah, ini sebelum terjadi dan setelah terjadinya, ini kalau optiknya ya. Kalau optik sendiri juga saya kira belum nggak terlihat terlalu jelas ya. Ini malah seminggu setelah kejadian melubernya ini juga saya datang ya waktu itu. Maaf saya lupa. Saya diantar juga ke sini dan kebetulan sehari setelah itu terjadi ledakan yang itu ya, lokasi yang kita lewati ya. Biasanya saya itu banyak sekali pengalaman ya. Kalau di sini meledak. Kalau saya pernah juga survei ke Maroko, saya terbang pas transit di Heathrow ya, di London itu kebetulan di Maroko Marrakesh juga dibom ya. Sering sekali. Tapi ya safe lah. Oke, ini foto-fotonya. Kemudian setelah itu saya analisa menggunakan radar, kebetulan juga keluar di Kompas nih, Humaniora ya. Bisa Anda lihat di sini ada nama saya sendiri, saya deteksi, saya prediksikan daerah mana yang turunnya berapa sentimeter, berapa meter. Ini khususnya 2,4 meter pada saat itu. Padahal ini baru hanya berapa minggu waktu itu. Ya, saya lakukan analisa dan 2,4 meter turun dan rumahnya retak-retak ya. Jadi kita bagaimana melakukan deteksi kita bisa tunjukkan dalam bentuk angka, itu adalah pekerjaan kami. Kemudian ini hot mud flow ya, jadi suhunya berapa, waktu itu masih susah ya orang-orang ya. Ini sudah kami deteksi menggunakan Aster dan kita bisa deteksi secara beruntun. Nah, kemudian ini kejadian juga terjadinya penurunan tanah ya. Ini walaupun ini man-made ya, tapi ada juga pengaruh dari plate tektonik secara lokal ya. Ini silakan baca paper saya di IEEE ini di TGRS ya. Ini kebetulan juga jadi simpulnya majalah IEEE ini hasil riset saya untuk daerah Bandung ini khususnya. Kemudian dapat award juga dari SAIS, IEEE dan IEIC. Nah, ini tekniknya saya skip aja ya. Untuk di INSAR saya kira mudah, yang sudah tahu mudah ya. Kemudian ini daerah Bandung, saya fokuskan daerah-daerah yang ada di situ industri, karena industri ini industri tekstil yang menggunakan air, khususnya air bawah tanah cukup banyak, dan ini mengakibatkan penurunan tanah. Ya, ini saya deteksi sejak tahun 1993, dan ini saya cek
ke satu rumah, hampir semua rumah saya kunjungin ya. Jadi dimarahin satpam itu udah bolak-balik itu, udah biasa lah ya. Jadi ini kalau adik-adik yang jadi researcher yang ini ya, kalau researcher harus handal juga ya, harus ke lapangan ya, jangan hanya di depan komputer saja. Kalau saya lebih suka ke lapangan ya. Jadi ke lapangan itu banyak, dan sukanya itu karena saya suka soto, bisa deteksi dan mapping soto juga ini, rasa soto di seluruh Indonesia. Itu ya, saya catat juga itu soto mana yang enak ya. Itu biasanya saya cek juga suhunya berapa, kandungan garamnya berapa. Saya bawa alat juga itu biasanya. Wah. Oke. Ini sejak tahun 93 saya deteksi terus daerah mana yang sebenarnya daerah Cimahi, Dayakolot, kemudian daerah Ranca Ekek ya, itu terjadi penurunan tanah. Nah, kalau bisa, maaf, ini style riset saya sangat detail biasanya. Saya kaji dengan berbagai macam pendekatan dan informasi. Waktunya cukup lama. Biasanya satu riset saya itu paling pendek pun 5 tahun biasanya. Ya, ini datanya terintegrasi, saya kira cukup bagus ya. Juga industri, jumlah penduduk. Dan ini setiap rumah saya cek, saya ambil fotonya, bisa Anda lihat di sini ya. Daerah, kalau di situ ada temboknya yang retak, itu biasanya di situ terjadi pengaruh plate tektonik. Jadi mohon nanti setelah pulang cek rumah Anda sekalian, ada yang retak enggak ya. Di situ kalau ada yang retak itu berarti plate tektonik ya. Enggak usah marahin Pak Lurah dan siapa, itu ada plate tektonik ya. Gitu. Oke, kemudian ini yang kejadian, kebetulan saya punya proyek juga dengan pemerintah Malaysia ya untuk mendeteksi tanah longsor dan patahan yang terjadi di Semenanjung Malaya. Nah, ini adalah Anda bisa lihat di sini, ini adalah itu apa? KLI, Kuala Lumpur International Airport ya. Ini kebetulan di situ ada ininya apa? Patahan aktif ya. Fault, active fault. Nah, di situ saya kira misalnya ada gempa, ini cukup pengaruhnya cukup besar ke wilayah Kuala Lumpur ya. Ini saya deteksi tahun maafin dulu, ini maaf lupa ya. Oh, ada nih tahun di atas itu 2008 2009 ya. Kemudian 2007 2008. Jadi setiap tahun terjadi pergeseran di situ. Nah, jangan tenang dulu, di Jakarta juga banyak sekali kejadian ya. Ini di daerah Jakarta ya. Ini juga terjadi penurunan tanah ya. Kalau ini juga aktif sekali khususnya di wilayah BSD yang timur itu ya. Kemudian di Jakarta Barat itu juga ada. Kemudian di Jakarta Utara juga terjadi, Jakarta Timur, Bekasi juga terjadi. Jadi kita harus hati-hati di sini. Mungkin pernah Anda baca di koran ya, tanah di Jakarta Utara itu jalan ya, tiba-tiba ambrol seperti ini ya. Ini kalau kita hitung, Anda bisa lihat di sini, ini setiap tahunnya kira-kira 12 cm kan ya, bergeser ya. Jadi Anda bisa hitung itu, infrastruktur itu setiap tahunnya kalau 6 cm gitu aja ya, itu nanti berapa tahun lagi joinnya itu akan lepas, itu Anda bisa deteksi dengan menggunakan radar ini. Nah, sekarang infrastruktur sudah dibangun di Indonesia, itu dalam waktu 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, kita harus hati-hati. Jadi kita harus deteksi. Jadi tidak ada kata tenang di sini ya. Jadi harus kita menjaga kekhawatiran kita. Ya. Harus kita agar kita tahu selalu siap untuk mengetahui kondisi di lingkungan kita. Di utara Jakarta sendiri juga terjadi penurunan tanah ya, daerah Indah Kapuk sini kalau dilihat dari data radar ini ya. Jadi kita bisa deteksi di sana juga, bisa Anda cek di sana rumah ya. Jadi reklamasi itu juga ini salah satu impact-nya nanti ya. Khususnya juga terjadinya gempa di Jepang, di Senda itu akan mengakibatkan penurunan tanah karena terjadinya liquefaction ya, atau pencairan tanah di daerah reklamasi yang ada di selatan Chiba ini ya. Itu di reklamasi tahun 1955-an dan kemarin waktu gempa itu rumahnya pada miring ya, setidaknya miring 5 derajat, 15 derajat. Anda bisa bayangkan 15 derajat kalau lantai Anda miring, Anda bisa hidup di situ? Ya, setiap hari loh, ya.
Tidak bisa, susah. Ya. Buka pintu. Ya. Secara psikologi akan miring juga kita. Ya. Jadi kita harus hati-hati di situ. Nah, untuk mendeteksi kemiringan tersebut itu kalau kita deteksi satu-satu itu enggak susah sekali, butuh waktu lama ya. Jadi kita perlu menggunakan sensor yang secara global ya untuk melakukan observasi. Ini ini summary untuk daerah Jakarta. Kemudian ini kalau detailnya Anda bisa lihat ini daerah sekitar BSD. Ini adalah kalau menggunakan citra radar ya, kita overlap daerah gang ini penurunan tanah berapa ini Anda bisa deteksi di sini. Jadi daerah Surabaya pun juga mungkin bisa dideteksi dengan menggunakan teknik ini. Oke, untuk teknik lainnya adalah PSIN SAR, adalah Persistent Scatter Interferometric SAR dengan menggunakan ini citra radar yang secara time series kita cek agar kita mengetahui penurunan tanah dari objek yang persistent scatter atau yang permanent scatter seperti rumah, batu atau yang tidak bergeser ya atau tidak berubah. Kalau tumbuhan kan berdasarkan musim akan berubah kan ya. Jadi yang nggak bergeser atau yang tidak terlalu banyak berubah adalah rumah ya. Itu kita deteksi. Nah ini contohnya adalah daerah Bandung ya. Ini Bandung karena rumah saya di utara sini ya. Jadi kalau mau beli rumah biasanya saya cek dulu menggunakan radar dari situ oke atau tidak baru kita beli ya. Jadi Anda mau beli juga silakan tanya saya nanti saya chat ya. Oke, Jakarta juga sama ya. Ini kita deteksi demikian. Ini Anda bisa lihat daerah yang merah ini adalah yang terjadi penurunan tanah atau land deformation ya. Ini juga tadi ya kalau kita ingin tahu secara detailnya itu dengan menggunakan kita bandingkan dengan peta-peta kuno ya. Kebetulan saya juga hobinya mengumpulkan peta kuno tahun misalnya 1830, 1840 itu garis pantainya sudah berubah. Ada yang bertambah dan ada yang berkurang atau karena akibat abrasi. Nah, di situ kita harus daerah mana yang harus hati-hati ya itu harus kita kita bisa kita deteksi. Oke, sebelum saya tutup ini saya agak promosi karena saya akan menjadi general chair-nya untuk EPISAR 2021 ya. Ini 1 sampai 5 November 2021 di Bali ya. Ini websitenya sedang kami siapkan walaupun saya kira masih under construction ya. Untuk rekan-rekan sekalian mohon dukungannya ini untuk mahasiswa atau ini adalah simposium internasional ya saya kira yang paling top untuk sintetik aperture radar ya ini biasanya diadakan di Australia, Jepang, Korea, kemudian Cina dan Singapura saja. Indonesia belum pernah sama sekali dan mendapat kehormatan dan saya kebetulan menjadi general chair ini. Dan silahkan untuk apply ini dan kita tunjukkan bahwa Indonesia pun mampu dan kita aktif juga untuk riset sintetik aperture radar. Khususnya untuk rekan-rekan misalnya di kewilayahan atau geodesi dan lain-lain silahkan untuk ikut aktif di acara ini. Oke, sebelum saya tutup, terima kasih sekali dan kalau ingin tahu kegiatan saya sehari-hari silahkan cek di atau ini aja add nih di Facebook, LinkedIn atau di Instagram saya. Ya, maaf yang Facebook saya yang satu lagi sudah 5.000 orang lebih ya. Jadi silahkan yang itu yang gambarnya seperti itu yang sedang tersenyum itu. Ya. Ya. Terima kasih sekali, mudah-mudahan bermanfaat untuk rekan-rekan sekalian. Maaf kalau waktunya berlebihan. Ya, terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Profesor. Ini sangat menarik sekali. Tentunya teman-teman juga akan banyak pertanyaan. Tolong disimpan dulu. Pertanyaan-pertanyaan yang menarik.